Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Ensiklopedia Islam, sebuah channel YouTube yang memberikan informasi mengenai dunia Islam secara fun, santai, namun insya Allah kredibel. Sebelum kita mulai, boleh dong subscribe dulu. Sementara peradaban telah berkembang pesat dalam hal kemajuan medis, banyak orang yang masih menetapkan kepercayaan kemungkinan jin memasuki tubuh manusia. Menurut Public Policy Polling, lebih dari separuh warga Amerika Serikat percaya pada kerasukan roh jahat. Pun Muslim di Inggris dan Bangladesh yang menganggap keberadaan jin dan ilmu hitam dapat diterima. Pada masa-masa awal, orang Ibrani percaya bahwa penyakit disebabkan oleh murka Tuhan. Pada bangsa lain, orang Persia menyalahkan setan, sementara yang lain menganggap penyakit sebagai hukuman atas dosa-dosa mereka. Orang di dunia modern mengaitkan kepercayaan kuno tentang kerasukan karena kurangnya pengetahuan tentang penelitian medis ilmiah, serta tentang gangguan mental yang disebabkan oleh biologis, genetik, atau trauma. Sebenarnya, bagaimana pandangan Islam terhadap makhluk gaib seperti jin, setan, hantu, maupun iblis? Mari kita kaji bersama di Ensiklopedia Islam. Penjelasan makhluk jin dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam dan sumber rujukan utama membahas berbagai hal dalam kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Quran juga syarat dengan keterangan-keterangan ilmu pengetahuan. Salah satu pengetahuan yang diterangkan Al-Quran ialah makhluk halus, baik malaikat, jin, hingga setan. Jin secara harfiah bermakna sesuatu yang tersembunyi. Makna tersebut menunjukkan bahwa jin merupakan makhluk halus. Sifat halusnya jin bisa menyerupai manusia secara fisik. Namun, manusia sendiri tidak bisa melihat jin secara kasat mata kecuali mempunyai kemuliaan dan keistimewaan. Salah satu dasar pokok keimanan seorang muslim ialah percaya pada hal-hal gaib. Sesuatu yang gaib itu merujuk pada sesuatu yang tidak terjangkau oleh panca indera, baik disebabkan oleh kurangnya kemampuan maupun oleh sebab-sebab lainnya. Banyak hal gaib bagi manusia serta beragam pula tingkat kegaibannya. Yang pertama, ada gaib mutlak yang tidak dapat terungkap sama sekali karena hanya Allah yang mengetahuinya. Contohnya, kematian. Kemudian yang kedua adalah gaib relatif, yaitu sesuatu yang tidak diketahui seseorang tetapi bisa diketahui oleh orang lain. Contohnya adalah ilmu pengetahuan, makhluk halus, dan lain sebagainya. Istilah jin dalam Al-Quran berarti yang tersembunyi dan tertutup. Ada sejumlah akar kata yang sama, di antaranya majnun atau manusia yang tertutup akalnya, janin, bayi yang masih dalam kandungan karena ketertutupannya oleh perut ibu, al-junnah, perisai karena ia menutupi seseorang dari gangguan, junnah, orang munafik menjadikan sumpah untuk menutupi kesalahan dan menghindar dari kecaman dan saksi. Janan, kalbu manusia, karena ia dan isi hati tertutup dari pandangan serta pengetahuan. Dilihat dari sisi perspektif linguistik atau kebahasaan, bisa dipahami bahwa jin merupakan makhluk halus yang tersembunyi karena tertutup. Tersembunyi dan tertutup ini bukan berarti sama sekali tidak terlihat, karena gaibnya relatif. Sebagian orang bisa melihat jin karena keistimewaan yang dimilikinya. Biasanya manusia yang dekat dengan Allah karena akhlak dan ilmunya. Para filsuf berdalih bahwa jika jin memang ada wujudnya, ia tentu mengambil bentuk makhluk halus atau kasar. Dalam hal ini, bahwa ketika seseorang mengatakan jin adalah makhluk halus, maka kehalusan yang dimaksud tidak harus dipahami dalam arti hakikatnya. Tetapi penamaan itu ditinjau dari segi ketidakmampuan manusia dalam melihatnya. Jika demikian, bisa jadi jin merupakan makhluk kasar,
Tetapi karena keterbatasan mata manusia, maka ia tidak terlihat. Jadi, bahasa manusia menamakannya sebagai makhluk halus. Pandangan kedua ialah pakar-pakar Islam yang justru sangat rasional ketika tidak mengingkari bahwa ayat-ayat Al-Quran berbicara tentang jin, tetapi mereka memahaminya tidak dalam pengertian hakiki. Paling tidak, ada 3 pendapat yang menonjol dari kalangan ini menyangkut hakikat jin. Yang pertama, memahami jin sebagai potensi negatif manusia. Karena menurut pandangan ini yang membawa manusia pada hal-hal positif ialah malaikat, sedangkan jin dan setan sebaliknya. Pandangan ini juga menilai bahwa jin tidak memiliki wujud. Pandangan yang kedua memahami jin sebagai makhluk virus dan kuman-kuman penyakit. Namun, pandangan ini mengakui eksistensi jin. Ketiga, memahami jin sebagai jenis makhluk manusia liar yang belum berperadaban. Dari ketiga pandangan tersebut, sekilas bisa dipahami bahwa jin merupakan makhluk yang mewujud pada sesuatu. Namun, keberadaan jin sendiri diterangkan dalam Al-Quran bahwa Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Karena diciptakan tentu wujudnya ada. Perbedaannya ialah manusia diciptakan dari unsur tanah, sedangkan jin diciptakan dari api. Iblis dalam Al-Quran diterangkan dari jenis jin. Namun demikian, iblis maupun setan mempunyai karakteristik tersendiri, sehingga tidak semua makhluk jin adalah iblis atau setan. Lalu, apa pentingnya manusia memahami makhluk halus secara umum? Selain karena dorongan keimanan terkait makhluk gaib, jin dan makhluk halus lainnya juga menunjukkan kepada manusia bahwa mereka bukan makhluk satu-satunya di alam semesta. Iblis dan setan. Sebelum diturunkan ke bumi, iblis mengajukan penangguhan umur kepada Allah hingga hari kiamat. Allah pun mengabulkan permintaannya sebagaimana terekam dalam Al-Quran. Sesungguhnya engkau termasuk mereka yang diberi tangguh. Quran Surat Al-A'raf ayat 15. Selain itu, iblis berjanji kepada Allah akan menghalang-halangi manusia dari jalan yang lurus, dari arah mana saja dan dengan cara apa saja, sebagaimana ikrar pernyataannya. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang mereka, dari arah kanan, dan dari arah kiri mereka. Surat Al-A'raf ayat 17. Karena itu, wajarlah jika melalui satu firman-Nya, Allah mempertanyakan sikap manusia yang cenderung menjadikan iblis dan keturunannya sebagai pemimpin atau penolong selain dirinya. Pasalnya, bagi manusia, iblis jelas-jelas merupakan musuh yang nyata. Patutkah kalian menjadikan dia iblis dan turunannya sebagai pemimpin selainku, sedangkan mereka adalah musuh kalian? Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Dalam retorika Arab, ayat tersebut disampaikan dengan gaya bahasa istifham, inkari, atau pertanyaan negatif. Ini memberikan pesan bahwa sesungguhnya manusia sama sekali tidak pantas menjadikan iblis dan keturunannya sebagai aulia atau pemimpin atau penolong selain Allah. Alasannya, iblis merupakan musuh nyata mereka. Musuh yang terbaik sekalipun, tidak ada yang menginginkan pihak lawannya selamat. Demikian halnya dengan iblis terhadap manusia. Kendati demikian, manusia seringkali tidak sadar akan tipu dayanya, baik pada saat bermaksiat maupun pada saat beribadah. Yang lebih berbahaya lagi adalah tipu dayanya pada saat mereka beribadah. Karena merasa sedang beribadah, mereka tidak menyadari jika dirinya bisa diselewengkan oleh iblis
dan keturunannya dari jalan yang benar. Padahal, dengan sangat mudahnya ia menggoda mereka, seperti melalui sifat ria, senang pamer, perasaan lebih baik, tidak ikhlas, dan seterusnya. Atas dasar itu, penting sekali kita mengetahui iblis dan tipu dayanya. Tujuannya agar kita tetap waspada dari godaan, kedengkian, dan tipu muslihatnya dimanapun dan di dalam keadaan apapun. Hanya saja, dalam menjalankan misinya, iblis tidak sendirian, melainkan dibantu oleh keturunannya yakni para setan. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 50 tersebut di atas, mengutip riwayat Mujahid, menyebutkan bahwa ada 5 jenis setan keturunan iblis. Kita ingatkan kembali ya, 5 setan keturunan iblis. Yang pertama, setan Zalambur. Dia adalah Sohibul Wasok, atau setan penggoda manusia di pasar-pasar. Tujuannya agar mereka berlaku curang, bersumpah palsu, mengelabui pembeli, berperilaku boros, atau mengambilkan uang, dan sebagainya. Karena itu, sebaiknya kurangi masuk pasar, sebab pasar merupakan tempat kelalaian dan tempat setan-setan jahat, baik setan jin maupun setan manusia. Yang kedua, setan tabur. Dia adalah Sohibul Masaib, atau setan penggoda manusia yang tengah ditimpa musibah. Tujuannya agar manusia yang digoda benci terhadap ketetapan Allah, tidak sabar dalam menghadapi ujian, bahkan tak jarang membujuknya untuk mengakhiri hidup atau meminta kematian agar terlepas dari jeratan musibah atau ujian. Padahal Rasulullah SAW telah melarang semua itu. Yang dianjurkannya saat ujian datang adalah bersabar, mengharap pahalanya dari Allah, dan menyerahkan segala urusan kepadanya. Sesungguhnya Allah telah memuji orang-orang yang bersabar dan menjanjikan balasan bagi mereka. Ketiga, setan A'war. Dia adalah Sohibul Zina, atau setan penggoda manusia berbuat zina. Setan inilah yang membuat manusia merasa indah, tertarik, dan tergoda oleh tampilan lawan jenisnya. Selanjutnya dia membujuk mereka melakukan perbuatan nista. Setelah perbuatan nista terjadi, biasanya setan pergi berlepas diri lalu kembali lagi menimpakan penyesalan atas apa yang telah mereka lakukan. Saat itulah dia kembali membujuk agar mereka berani melakukan pembunuhan, baik terhadap perempuan rekan zinanya atau terhadap bayi hasil perzinahan mereka. Setan ini pula yang dimaksud Rasulullah SAW dalam hadisnya. Janganlah seorang dari kalian berduaan dengan perempuan yang bukan haknya, sebab pihak ketiganya adalah setan. Setan yang keempat adalah setan Masud. Dia adalah Sohibul Akhbar, atau setan penggoda manusia agar membuat atau menyebarkan berita bohong atau hoaks. Setan ini pula yang membisiki para tukang ramal atau tukang sihir dengan berbagai kebohongan yang dibuatnya. Ia tampil bak sosok yang paling tahu urusan gaib. Padahal yang menguasai perkara gaib hanya Allah. Dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang tukang ramal. Beliau menjawab, mereka itu tidak tahu apa-apa. Ketika ditanya lagi, mengapa terkadang mereka menyampaikan sesuatu yang benar kepada kami? Beliau membantah, berita yang diterima dari jin atau setan itu mungkin saja ada yang benar, namun setelah dicampuri dengan 100 kebohongan. Orang yang percaya atau membenarkan apa kata tukang ramal oleh Rasulullah SAW dinyatakan sebagai orang yang kufur terhadap apa yang diturunkan kepada dirinya.
Bahkan, dalam hadis lain diancam dengan tidak diterima sholat selama 40 hari. Na'udzubillah min dzalik. Setan kelima adalah setan dasim. Dia adalah sohibul buyut atau setan penggoda di rumah. Kebiasaannya antara lain turut masuk ke dalam orang-orang yang masuk rumah tanpa menyebut nama Allah dan mengucapkan salam, sehingga ketika seorang masuk rumah tak mengucap nama Allah, maka setan itu turut masuk dan terlibat dalam segala aktivitas di dalamnya, seperti makan, minum, tidur, bahkan berhubungan suami istri. Pantaslah Rasulullah SAW senantiasa berlindung dari godaannya, antara lain melalui doa yang artinya, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar dan maha melihat dari setan yang terkutuk, baik dari godaan, tiupan, maupun dari sihirnya. Demikianlah keturunan iblis dan tipu dayanya sebagaimana yang disampaikan oleh Mujahid. Semoga uraian ini kian meningkatkan kewaspadaan kita semua dari segala bentuk tipu daya dan godaan setan. Sebetulnya masih banyak lagi riwayat yang menyebutkan nama-nama setan lainnya, seperti setan penggoda saat wudhu, sholat, mengaji, dan lain sebagainya. Ada setan yang bernama Wasnan. Wasnan memiliki tugas untuk meniupkan tepung ke mata manusia agar manusia menjadi mudah merasa mengantuk. Kelompok setan ini ada terutama saat mendengar nasihat seperti di pengajian atau semisalnya sedang sekolah. Intinya setan ini yang menggoda agar kita tidak fokus mendengar nasihat-nasihat kebaikan. Ada lagi setan tibir. Tibir ini tugasnya menggoda manusia untuk mudah terpancing emosi dan tidak berpikir panjang. Iblis ini membuat hati tak pernah merasa tenang dan merasa gelisah terus-menerus. Apabila manusia tergoda dengan tibir, maka dia mudah sekali untuk emosi dan memasang raut wajah cemberut terus-menerus. Ada setan bernama Hanzab. Bagi orang yang merasa malas menunaikan sholat, salah satu kewajiban muslim, maka kalian terhasut rayuan setan Hanzab. Disebutkan bahwasanya setan ini bertugas khusus untuk menggoda manusia agar tidak sholat. Setan Walhan. Iblis yang disebut Walhan bertugas untuk menggoda manusia agar melalaikan kesempurnaan air wudhu. Padahal sempurnanya sholat adalah sempurnanya wudhu. Walhan bekerja keras saat berbisik di telinga manusia agar tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan selanjutnya adalah setan Masud Matun. Masud Matun bertugas untuk merayu manusia supaya mengadu domba, mencela, mencaci, memaki, dan menyebar fitnah. Berhati-hatilah terhadap setan Masud Matun. Tergoda setan ini, maka kita bisa menjadi keburukan yang jariah, yakni selama itu bergulir maka kita akan dapat tabungan dosa keburukan. Bagi kalian yang suka berkumpul dengan teman-teman lalu bergibah tentang keburukan orang lain, bisa jadi Masud Matun ada di sekitar kalian dan sedang mengganggu. Lalu siapa sih setan yang paling tinggi ilmunya? Ada setan Abyad. Iblis bernama Abyad disebutkan sebagai panglimanya setan. Sebab setan inilah yang menggoda bukan dari manusia sembarangan, yakni dia menggoda nabi, ulama, dan juga para wali. Bila tergoda oleh setan Abyad ini, maka nantinya ia akan merasa menunjukkan kesombongannya dan merasa paling hebat. Nah, itu adalah nama-nama setan atau iblis yang selalu menggoda umat manusia di berbagai kesempatannya. Sebagai manusia, kita wajib memperkuat iman dan bisa mengalahkan tipu daya setan dengan rutin memanjatkan doa, perlindungan, serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak ada jenis-jenis hantu seperti kuntilanak,
Dracula, pocong, atau vampir? Hantu secara umum merujuk kepada roh atau arwah yang meninggalkan badan karena kematian. Arti dari hantu pada umumnya akan terjadi perbedaan pada setiap kepercayaan kepada Tuhan, peradaban, maupun hukum budaya dan adat istiadat. Meskipun secara umum, hantu merujuk pada suatu zat yang mengganggu kehidupan duniawi, dalam banyak hukum budaya istiadat, hantu tidak diberikan arti sebagai zat yang baik maupun jahat. Sebutan setan, iblis, dan lainnya bertambah umum dipakai untuk merujuk kepada hantu yang jahat. Dalam Islam, hantu dikelompokkan sebagai setan dari golongan jin yang kerap mengganggu manusia. Jin dikenali sebagai makhluk halus yang tinggal dalam dunia lain. Bagaimanapun, himpunan jin ini bisa memasuki dunia manusia. Hakikat hantu adalah jin yang menampakkan diri kepada manusia dalam rupa yang bukan aslinya. Kita dan jin sama-sama mendapatkan tugas syariat. Mereka makhluk, kita juga makhluk. Tidak ada kelebihan yang mereka miliki melebihi kita selain keadaan mereka yang tidak bisa kita lihat sementara mereka bisa melihat kita. Secara umum, manusia merasa sangat takut melihat penampakan jin atau makhluk astral. Karena secara naluri kita takut terhadap wajah buruk, mengerikan, dan menjijikan. Untuk itu, yang terpenting di sini adalah kita tidak secara sengaja mencari-cari masalah agar bisa melihat penampakan makhluk astral tersebut. Di samping tidak ada manfaatnya, perbuatan semacam ini bisa membuat jin semakin bangga untuk mempermainkan kita. Kemudian, secara umum, jin yang menampakkan diri kepada manusia ada yang bermaksud jahat dan ada yang sebatas iseng belaka. Terkadang setan itu datang dengan maksud jahat, misalnya ingin membunuh kita atau membakar kita. Namun kejadian semacam ini pernah dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Tayyah meriwayatkan bahwa ada seseorang bertanya kepada Abdurrahman bin Janbasi, apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika setan hampir saja membunuh beliau? Kemudian Abdurrahman menceritakan, suatu ketika datang beberapa setan dari berbagai lembah untuk menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka turun dari berbagai pegunungan, dan di antara mereka ada salah satu yang membawa obor dengan api menyala-nyala. Dia ingin membakar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun merasa takut. Kemudian datang Jibril alaihissalam dan mengajarkan, "Hai Muhammad, ucapkan," kata Jibril. "Apa yang harus ucapkan?" tanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Jibril, "Ucapkan, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yang tidak akan dilewati oleh orang baik dan orang durhaka, dari kejahatan apa yang diciptakan dan dijadikannya, dari kejahatan apa yang turun dari langit dan yang naik ke dalamnya, dari kejahatan yang tumbuh di bumi dan yang keluar darinya, dari kejahatan fitnah-fitnah malam dan siang, serta dari kejahatan-kejahatan yang datang di waktu malam, kecuali dengan tujuan baik, wahai Tuhan yang Maha Pengasih." Seketika itu api yang dibawa setan tadi langsung padam dan mereka pun pergi. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih dan disahihkan Syu'aib al-Arnaud. Setelah kita mempelajari apa arti dari jin, iblis, kemudian hantu, dan setan, kita sudah tahu bahwa mereka adalah makhluk dari Allah SWT juga seperti kita. Nah, karena mereka ditugaskan untuk menggoda kita, maka apa yang harus kita lakukan? Tentunya Nabi SAW sudah mengajarkannya dong kepada kita semua. Nah, nanti kita akan bahas ya. Sekarang kita akan membahas tentang ruqyah terlebih dahulu.
Anggapan banyak orang bahwa ruqyah selalu identik dengan hal-hal mistis atau gaib sebenarnya kurang tepat. Karena hakikat ruqyah adalah salah satu media pengobatan untuk semua penyakit sekaligus gangguan yang menimpa manusia. Mulai dari penyakit medis, non-medis, psikis, hingga pada gangguan yang diakibatkan oleh makhluk gaib dan setan. Ruqyah merupakan salah satu cara yang dinilai cukup efektif mengobati segala penyakit melalui pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dari penyakit yang berhubungan dengan media medis hingga non-medis sesuai dengan salah satu fungsi diturunkannya Al-Quran sebagai obat dan rahmat bagi seluruh umat manusia, khususnya orang yang beriman. Nah, kemudian ayat-ayat apa saja sih yang dapat melindungi kita dari setan? Jin dan setan tak henti-hentinya mengganggu umat manusia. Tak jarang, gangguan tersebut memiliki dampak berbahaya. Agar terhindar dari hal demikian, sebaiknya kita sering-sering membacakan ayat pengusir jin untuk menjaga keamanan diri dan rumah kita. Jin terdiri dari banyak jenis. Ada yang baik, ada pula yang jahat. Jin jahat inilah yang kerap mengganggu manusia, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Beda halnya dengan setan, setan pada dasarnya memang merupakan makhluk yang memiliki tujuan untuk menyesatkan manusia. Gangguan-gangguan dari makhluk tersebut kerap terjadi, baik disadari maupun tidak. Keberadaan mereka bahkan disebutkan berulang-ulang dalam Al-Quran dan hadis. Kita juga sudah membahasnya tadi ya. Saat mendapat gangguan ini, kita tidak boleh asal dalam menanggapi, melainkan harus dengan amal yang tepat. Nah, silahkan dicatat ya. Berikut ini adalah ayat-ayat pengusir jin dan setan. Yang pertama adalah surat Shad ayat 41. Surat Shad merupakan surat ke-38 dalam Al-Quran yang terdiri dari 88 ayat. Dinamakan demikian karena surat diawali dengan huruf Shad. Nah, ayatnya yang mana? Ayatnya adalah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbahu anni massaniya syaitanu binusbi wa adzab. Artinya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Yang kedua adalah surat Al-Mu'minun ayat 97 sampai 98. Surat Al-Mu'minun merupakan surat ke-23 dalam Al-Quran yang terdiri dari 112 ayat. Arti dari surat ini adalah orang-orang yang beriman. Kemudian mana sih bunyi bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyakhdurun. Artinya, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan dan aku berlindung kepadamu, ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku. Ayat yang ketiga adalah surat As-Saffat ayat 7. Surat As-Saffat merupakan surat ke-37 dalam Al-Quran yang terdiri dari 182 ayat. Dinamakan demikian karena surat ini berarti barisan-barisan, sebagaimana malaikat berdiri bersaf-saf atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hifdzan min kulli syaitanin marid. Artinya, dan kami telah menjaganya dari setiap setan yang durhaka. Ayat yang keempat adalah ayat kursi. Ayat kursi diketahui sebagai ayat pengusir jin sekaligus ayat yang paling ditakuti oleh jin dan setan. Hal ini karena ayat kursi mengandung arti memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti diriwayatkan dalam Abu Hurairah radhiyallahu an, barang siapa yang membaca ayat kursi ketika hendak tidur, maka akan mendapatkan perlindungan dari malaikat atas perintah Allah. Ayat kursi dan artinya dapat kita baca di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 255.
Ada banyak manfaat yang akan didapatkan oleh setiap umat muslim jika membaca ayat ini. Sudah hafal kan ayat kursi? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Artinya, Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu pun tentang ilmunya melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi, Maha Besar. Fadilah ayat kursi atau manfaat ayat kursi diantaranya adalah ayat pembuka bagi segala kesukaran dalam kehidupan. Rutin membaca ayat kursi dapat mempermudah sakaratul maut. Merupakan ayat yang mampu mendatangkan 1000 keberkahan dan 1000 rahmat. Menghindari dari godaan setan ketika tidur. Mengapa ayat kursi dapat mengusir setan? Ayat kursi mampu menjaga manusia dari setan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Furqan berkata, jika Anda dengan tulus membaca ayat kursi pada peristiwa yang ditimbulkan oleh setan dengan benar, niscaya hal itu akan sirna. Sesungguhnya tauhid dapat mengusir setan. Ayat selanjutnya adalah surat Al-Fatihah. Pasti sudah hafal semua kan? Doa mengusir setan dan jin yang paling sederhana dan mudah dibacakan adalah surat Al-Fatihah. Betul kan kalau misalnya ayat kursi kita sering terbolak-balik ya, atau saat kondisi panik kita jadi lupa. Tapi kalau Al-Fatihah insya Allah selalu ingat ya. Seperti kita ketahui, surat Al-Fatihah adalah Ummul Quran atau induk dari semua isi Al-Quran. Selain itu, surat Al-Fatihah juga merupakan surat As-Sofiyah yang berarti keselamatan dan penyembuhan. Dengan demikian, Anda bisa membacakan surat ini jika ingin memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang selanjutnya adalah doa Nabi Sulaiman. Diceritakan bahwa Allah mengajarkan Nabi Sulaiman doa untuk membuat jin dan hewan tunduk kepadanya. Doa tersebut adalah surat An-Naml ayat 30-31. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya wa utni muslimin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, janganlah kamu berlaku sombong kepadaku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Bagaimana sih anjuran Rasulullah agar terhindar dari gangguan jin dan setan? Setiap anjuran dalam Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pasti ada alasannya masing-masing ya. Dalam beberapa hal, anjuran tersebut disampaikan kepada umat muslim agar terhindar dari gangguan jin dan setan. Nah, apa saja sih? Berikut adalah anjuran Rasulullah SAW. Memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat tiba sholat maghrib. Menutup pintu ketika menjelang waktu maghrib sembari menyebut nama Allah. Tidak menempatkan patung dan lukisan bernyawa dalam rumah. Rutin membaca surat Al-Baqarah untuk mengusir jin dan setan. Membaca doa masuk dan keluar rumah. Dan yang pasti adalah selalu mendirikan ibadah.
Kemudian, sebab-sebab dari jin dan setan itu mengganggu manusia itu kenapa sih? Dan manusia seperti apa yang diincar oleh mereka? Yang pertama adalah lalai mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jin dan setan akan semakin kuat menggoda manusia ketika manusia itu sendiri rusak secara perilaku dan iman. Semakin sering seorang muslim melanggar perintah Allah, maka semakin dekat gangguan jin dan setan terhadapnya. Selanjutnya adalah melakukan kejahatan kepada jin. Kejahatan yang dilakukan kepada jin biasanya terjadi secara tidak sengaja, karena pada dasarnya manusia tidak bisa melihat jin. Pada dasarnya manusia hidup beriringan dengan jin, jadi harus senantiasa menyebut nama Allah dalam setiap aktivitas. Alasan selanjutnya adalah disukai oleh jin laki-laki. Gangguan oleh jin kerap datang kepada kaum wanita, meski tidak menutup kemungkinan kaum laki-laki juga diganggu. Jin laki-laki biasanya akan mengganggu wanita pesolek yang mengumbar kecantikannya. Alasan selanjutnya adalah terlalu bahagia atau sedih. Jin dan setan senang menghampiri manusia yang sedang dalam keadaan sangat bahagia atau sangat sedih. Kondisi tersebut merupakan pintu masuk bagi mereka untuk mengganggu kita. Ketika berbicara tentang makhluk gaib, kita tidak akan melupakan sihir tentunya. Sebenarnya apa sih sihir itu? Sihir merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mencelakakan orang lain dengan meminta pertolongan kepada setan. Praktik sihir sudah berlangsung ribuan tahun lalu yang biasanya dilakukan karena kebencian dan sakit hati. Nah, ayat-ayat tadi insya Allah dapat menghindarkan kita dari godaan setan dan juga ancaman sihir. Seperti diriwayatkan Asy-Syaikhan dalam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad pernah disihir oleh Labid al-Asham. Dikisahkan suatu ketika Nabi Muhammad pernah membayangkan telah melakukan sesuatu atau berhalusinasi mendatangi istrinya satu persatu, namun ternyata beliau tidak melakukannya. Kepada Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad mengatakan bahwa Allah telah memberikan jawaban atas pertanyaan yang pernah beliau ajukan. Jawaban tersebut disampaikan oleh dua malaikat. Aku kedatangan dua laki-laki, salah seorang duduk di sisi kepalaku, seorang lainnya duduk di sisi kakiku, kata Nabi Muhammad kepada Aisyah. Salah seorang malaikat yang berwujud laki-laki tersebut menjelaskan bahwa Nabi Muhammad tengah terkena sihir. Labid bin al-Asham adalah pelakunya. Kata malaikat tersebut, Labid menyihir dengan menggunakan sisir dan rambut Nabi Muhammad serta kulit mayang kurma jantan. Sihir Labid ditempatkan di bawah batu di dalam sumur Zarwan. Maka keesokan harinya, Nabi Muhammad memerintahkan Ammar bin Yasir dan beberapa sahabatnya untuk mendatangi sumur tersebut. Mereka mendapati bahwa air dalam sumur itu berwarna merah kecoklatan seperti perasan daun pacar, sementara kepala mayangnya seperti kepala setan. Satu riwayat menyebutkan bahwa gulungan sihir tersebut dibiarkan di dalam sumur. Nabi Muhammad tidak meminta untuk mengangkatnya karena Allah telah menyembuhkannya. Beliau juga tidak suka menyebar keburukan kepada orang banyak. Nabi kemudian meminta agar sumur Zarwan ditutup. Sementara riwayat lain menyebutkan bahwa gulungan sihir tersebut diangkat dari dalam sumur. Setelah dibakar, buul tersebut memperlihatkan tali dengan 11 simpul yang sudah susah untuk dibuka. Pada saat itu, turun wahyu surat Al-Falaq dan An-Nas kepada Nabi Muhammad. Setiap Nabi Muhammad membaca dua surat itu, maka terbukalah satu simpul tali itu dan demikian seterusnya hingga 11 kali. Sejak saat itu, sebelum tidur, Nabi Muhammad selalu membaca Al-Falaq dan An-Nas. Tidak lain, ini adalah untuk melindungi dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti sihir. Kalau seandainya beliau sakit parah, maka Sayyidah Aisyah yang membacakan surat-surat tersebut dan mengusapkan tangannya pada tubuh Nabi Muhammad. Metode yang dipakai tukang sihir untuk mencelakai korbannya begitu bervariasi. Ada yang menggunakan rambut calon korban, baju, gambar, dan lain sebagainya.
Tugas kita adalah selalu beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar. Sihir yang menimpa Nabi Muhammad SAW hanya berpengaruh pada jasad bagian luarnya saja. Artinya, sihir tersebut tidak sampai menyerang hati, akal, dan keimanannya. Nabi memang maksum, namun kemaksumannya bukan berarti beliau terbebas dari berbagai macam penyakit dan berbagai faktor manusiawi lainnya. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad menderita ketika terkena sihir tersebut, layaknya manusia lain kalau terkena. Ketika seorang mengalami sakit keras, maka wajar kalau dia diliputi khayalan atau bayangan akibat dari sakit yang dideritanya. Begitupun dengan Nabi, beliau membayangkan telah melakukan sesuatu, tapi nyatanya tidak. Nabi Muhammad terkena sihir bukan aib atau kekurangan pada dirinya. Sekali lagi, Nabi Muhammad itu terjaga dari kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan syariat Allah. Namun, kemaksumannya tidak berlaku dalam hal-hal keduniawian seperti sakit, lapar, haus, dan lainnya. Barusan kita telah mempelajari bagaimana makhluk-makhluk gaib dalam Al-Quran dan dunia Islam pada umumnya. Ada jin, kemudian setan, iblis, kemudian hantu, kemudian bagaimana kita bisa terhindar dari semua itu, dan jenis-jenis dari masing-masing makhluk gaib tersebut. Semoga keimanan kita bertambah dengan melihat video ini, dan jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ya. Video-video lain tentang dunia Islam seperti fikih, kemudian sejarah, kemudian fakta-fakta Islam dapat kamu temukan di channel Ensiklopedia Islam. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.